Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bella Sastika Anjani Prakoso dari kelas AK 801, Program Studi PJJ Akuntansi S1 Universitas Cyber Asia Jakarta periode 2024-2025. Untuk melengkapi nilai ujian akhir semester mata pelajaran Special Topic in Accounting dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai PSAK 68, yakni nilai wajar dan aplikasinya dalam pelaporan keuangan. Mengenai PSAK 68 atau nilai wajar dan aplikasinya dalam pelaporan keuangan, berikut beberapa poin penting yang akan dibahas. Yang pertama, konsep nilai wajar. Yang kedua, ruang lingkup PSAK 68. Yang ketiga, definisi nilai wajar. Yang keempat, hierarki dan nilai wajar. Yang kelima, teknik penilaian. Yang keenam, pengungkapan. Dan yang ketujuh adalah tantangan dan implikasi penerapan. PSAK 68 nilai wajar merupakan standar akuntansi yang fundamental dalam pelaporan keuangan modern. Standar ini memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana nilai wajar diukur dan diungkapkan, serta kapan pengukuran nilai wajar harus diterapkan. Pembahasan akan mencangkup bagaimana PSAK 68 mempengaruhi penyajian laporan keuangan dan keputusan ekonomi para pemangku kepentingan. Diharapkan presentasi kali ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan PSAK 68 dan kontribusinya terhadap transparansi dan relevansi informasi keuangan. Untuk poin yang pertama, yakni konsep nilai wajar. Konsep nilai wajar sendiri telah berkembang seiring waktu dalam akuntansi. Secara umum, nilai ini didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Poin penting dari definisi tersebut diantaranya yang pertama, terdapat harga keluar atau exit price, yang kedua transaksi teratur atau orderly transaction, yang ketiga pelaku pasar atau market participant, yang keempat tanggal pengukuran. Poin kedua yakni ruang lingkup PSAK 68. PSAK 68 adalah panduan tentang bagaimana mengukur nilai wajar, bukan hanya standar yang menentukan kapan harus menggunakannya. Standar ini hanya diterapkan ketika PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran nilai wajar. Penerapan utama PSAK 68 ini digunakan untuk mengukur nilai wajar pada yang pertama instrumen keuangan yakni PSAK 71, yang kedua properti investasi yakni PSAK 13, yang ketiga aset biologis atau PSAK 69, yang keempat kombinasi bisnis atau PSAK 22, yang terakhir revaluasi aset tetap yakni PSAK 68. PSAK 68 ini terdapat pengecualian di mana tidak berlaku untuk transaksi dengan standar spesifik seperti sewa PSAK 73 dan pembayaran berbasis saham atau PSAK 53. Yang kedua, pengukuran yang mirip tapi bukan nilai wajar sehingga termasuk ke dalam pengecualian PSAK 68. Inti dari ruang lingkup PSAK 68 ini yakni menyediakan satu kerangka kerja yang konsisten untuk pengukuran dan pengungkapan nilai wajar di seluruh PSAK, memastikan adanya keragaman dan transparansi. Poin selanjutnya yakni definisi dari nilai wajar yang dimana merupakan harga keluar dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Ini maknanya nilai wajar dilihat dari perspektif pasar, bukan dari entitas, dan mencerminkan harga yang akan diterima atau dibayar dalam kondisi pasar normal pada waktu tertentu. Untuk hierarki dan nilai wajar, perbandingannya antara PSAK 68 dengan IFRS 13 dari tujuannya sama-sama meningkatkan konsistensi dan komparabilitas pengukuran nilai wajar. Dan tujuan selanjutnya merupakan memprioritaskan input yang dapat diobservasi dan minimalkan input yang tidak dapat diobservasi. Terdapat 3 level perbandingan, diantaranya dilihat dari harga kuotasian di pasar aktif atau yang paling andal, contohnya harga saham publik, obligasi pemerintah aktif, di mana menjadi prioritas paling tinggi. Yang kedua, dilihat dari input dapat diobservasi selain level 1 di atas, meliputi harga kuotasian aset atau liabilitas serupa di pasar aktif, dan juga harga kuotasian aset atau liabilitas identik atau serupa di pasar yang tidak aktif. Contohnya yakni obligasi korporasi serupa dan suku bunga pasar.
Level selanjutnya dilihat dari input tidak dapat diobservasi atau yang paling subjektif. Ini maksudnya input yang digunakan saat level 1 dan 2 tidak tersedia, di mana mencerminkan asumsi pelaku pasar. Contohnya, penilaian startup, instrumen keuangan kompleks tanpa pasar aktif, dan properti unik. Di sini menjadi prioritas yang paling rendah di antara level yang lainnya. Eh, Poin pentingnya di mana level 1 dan 2 harus dimaksimalkan penggunaannya dan minimalkan level 3. Jika pengukuran gunakan input dari berbagai level, seluruh pengukuran dikategorikan berdasarkan level input rendah yang signifikan. Yang akhirnya pengungkapan hierarki penting untuk transparansi dan keandalan laporan keuangan. Poin selanjutnya yakni teknik penilaian PSAK 68 yang mengizinkan penggunaan 3 pendekatan teknik penilaian utama untuk mengukur nilai wajar yang di antaranya pendekatan pasar atau market approach, yang kedua pendekatan pendapatan atau income approach, yang ketiga pendekatan biaya atau cost approach, di mana entitas harus memilih teknik penilaian yang tepat dan konsisten dengan pendekatan yang akan digunakan oleh pelaku pasar untuk menentukan harga aset atau liabilitas. Poin yang keenam adalah pengungkapan PSAK 68 di mana mensyaratkan pengungkapan yang ekstensif mengenai pengukuran nilai wajar. Pengungkapannya ini meliputi untuk setiap kategori aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang atau tidak berulang, informasi tentang level hierarki nilai wajar level 1, 2, dan 3, tempat pengukuran nilai wajar diklasifikasikan secara keseluruhan. Untuk pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam level 2 dan 3, pengungkapannya ini tentang teknik penilaian dan input kunci yang digunakan. Selanjutnya, untuk pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam level 3, rekonsiliasi saldo awal dan akhir, keuntungan dan kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, serta mutasi lainnya. Yang keempat, penjelasan tentang dampak pengukuran nilai wajar terhadap laporan keuangan, di mana pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami sifat dan risiko yang terkait dengan pengukuran nilai wajar. Poin yang terakhir yakni tantangan dan implikasi penerapan. Penerapan PSAK 68 tidak terlepas dari tantangan, di antaranya terdapat keempat poin. Yang pertama, subjektivitas, yang kedua, volatilitas, yang ketiga, ketersediaan data, dan yang keempat, kompleksitas penilaian. Di mana meskipun itu, implikasi positif dari PSAK 68 juga ada, di mana terdapat peningkatan relevansi informasi, transparansi yang lebih baik, dan juga harmonisasi internasional. Dari penjelasan di atas, evolusi dan adopsi standar nilai wajar berkembang dari akuntansi biaya historis menuju pengukuran yang lebih relevan, didorong oleh globalisasi dan kompleksitas instrumen keuangan. IFRS 13 adalah standar global yang penting dalam pengukuran nilai wajar. Di Indonesia, PSAK 68 menjadi krusial menyediakan kerangka kerja untuk pengukuran dan pengungkapan nilai wajar, meningkatkan transparansi dan relevansi informasi keuangan. Ikatan Indonesia Akuntan Indonesia mengadopsi IFRS secara progresif sejak 2012 yang kemudian mengintegrasikan konsep nilai wajar ke berbagai PSAK. Saran yang dapat diberikan diantaranya peningkatan kompetensi dan juga harus ditingkatkannya dokumentasi yang kuat, kemudian pengawasan regulator yang memantau implementasi PSAK 68, dan juga harus adanya riset lanjutan. Berikut adalah presentasi atas materi pembahasan PSAK 68 mengenai nilai wajar dan aplikasinya dalam pelaporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.